Di kompetisi lari sekolah menengah terlihat Cahayin sedang bersiap untuk memulai pertandingan. Meskipun awalnya sempat tertinggal, namun Cahayin yang mempunyai kecepatan di atas rata-rata dapat menyalip semua lawannya dan keluar sebagai juara pertama di pertandingan itu. Setelah selesai dengan pertandingannya, Cahayin kemudian duduk di bawah pohon sambil melepas kaos kakinya. Di situ terlihat bahwa kaki kirinya bengkak. Merasakan bahwa itu sangat sakit, Cahayin hanya bisa duduk termenung sambil berpikir meskipun sudah berhasil lolos babak penyisihan, apakah dia bisa melanjutkan perlombaan selanjutnya dengan kaki seperti itu. Di saat sedang termenung itulah, Sung Jinwoo datang menemuinya. Di sana Jinwoo bertanya apakah Cahayin akan tetap berlari dengan kondisi luka seperti itu. Cahayin yang menyadari kehadiran Jinwoo merasa tidak asing dengan sosok pria yang menghampirinya itu. Lalu Jinwo melanjutkan, jika Cahayin tetap memaksakan berlari, mungkin dia akan berakhir istirahat dan membayar biaya rumah sakit selama setahun. Lalu meskipun setelahnya sembuh, dia tidak akan bisa berlari secara maksimal lagi. Hal itu mungkin akan menjadi penyesalan di masa depan. Sambil memegangi kakinya yang sakit, Cahayin mengucapkan terima kasih karena Jinwo sudah memperingatinya. Lalu Jinwo memegang kaki Cahayin dan menyembuhkan luka itu. Jinwo bilang, berlarilah tanpa penyesalan. Setelah itu, ketika Jinwo akan pergi, Cahayin mencegahnya dan bertanya apakah sebelumnya mereka pernah bertemu. Mendengar pertanyaan itu, Jinwo mengatakan bahwa dia akan menjawab pertanyaannya jika Cahayin bisa mengalahkan rekor lari yang dipegang Jinwo. Cahayin yang mengetahui Jinwo adalah siswa SMA merasa tidak adil jika dirinya yang masih SMP harus mengalahkan rekor Jinwo. Apalagi dia adalah seorang wanita. Seharusnya Jinwo tidak memberikan syarat seberat itu kepadanya. Mendengar perkataan Cahayin, Jinwo hanya tersenyum dan berkata dalam hati jika saat ini Cahayin masihlah anak-anak. Jadi wajar saja jika sifatnya seperti itu. Setelah beberapa waktu berlalu, Jinwo masih menikmati masa-masa sekolahnya yang damai. Dia menghabiskan waktunya bersama sahabat dan klub lari di sekolahnya. Sesekali dia juga bermain game di warnet bersama Yonggil. Hingga suatu hari setelah pulang sekolah, Jinwo dihampiri oleh Cahayin. Di sana Cahayin mengajak Jinwo untuk berkencan. Di malam harinya, Jinwo yang sedang berjalan untuk menemui Cahayin merasa jika bajunya kurang cocok. Setelah melihat ada sebuah jas keren yang dipajang di toko, dia langsung mengkopi pakaian itu. Setelah itu Tux bilang jika saat ini tuannya itu terlihat lebih keren dari sebelumnya. Ketika melihat Jinwo, Cahayin berniat untuk mengejutkan Jinwo dari belakang. Namun Jinwo sudah menyadari kehadirannya. Cahayin pun sedikit jengkel dan mengatakan bahwa Jinwo seperti mempunyai mata di belakang kepalanya. Lalu kemudian mereka jalan berdua. Di perjalanan, Cahayin bertanya apakah Jinwo sudah menentukan universitas yang akan dimasukinya. Karena nilai Jinwo sangat bagus, Cahayin bertanya kenapa Jinwo ingin kuliah di sana. Kemudian Jinwo bilang bahwa ada seseorang yang ingin ditemuinya di sana. Mendengar itu, Cahayin terlihat cemburu dan bertanya apakah orang yang dia temuinya adalah seorang wanita. Jinwo tidak menjawab pertanyaan itu. Kemudian Cahayin mengingatkan Jinwo tentang janjinya tempo hari dan menentang Jinwo untuk berlomba. Bagi siapa yang bisa sampai ke pohon Natal yang ada di depan mereka terlebih dahulu, maka yang kalah harus menjawab semua pertanyaan yang menang. Lalu Jinwo bertanya apa sebenarnya yang ingin Cahayin ketahui. Lalu Cahayin bilang bahwa dirinya ingin tahu semuanya. Seperti apa yang Jinwo pikirkan tentang orang yang ingin Jinwo temui di universitas dan tentang apakah mereka pernah bertemu sebelum kompetisi waktu itu. Kemudian Jinwo mengiyakan permintaan Cahayin dan sebelum perlombaan dimulai, Cahayin menitipkan shell yang dia pakai sambil berkata, jika Jinwo menyukainya, Jinwo tidak boleh bergerak sampai dia menyentuh pohon Natal itu. Melihat itu, Jinwo pun hanya bisa terpaku. Melihat rajanya yang hanya diam terpaku, para pasukan bayangan Jinwo meledeknya. Sembari melihat Cahayin yang sedang berlari, Jinwo kembali mengingat awal mula pertemuannya dan momen-momen yang mereka lalui di kehidupan sebelumnya. Dan tentu saja janji mereka untuk bertemu kembali apapun yang terjadi. Setelah itu, Jinwo hanya tersenyum melihat Cahayin yang terlihat bahagia karena berhasil mengalahkannya. Jinwo pun berjalan menghampirinya sambil memerintahkan para bayangannya untuk menutup mata. Lalu Jinwo memeluk Cahayin dan menciumnya. Kemudian kita diperlihatkan sebuah dunia peristirahatan para pasukan bayangan Jinwo. Di sana Tux yang sudah menyandang gelar jenderal mendapatkan salam pagi dari bawahannya. Namun Tux bilang bahwa dunia yang mereka tempati saat ini tidak ada malam ataupun pagi karena dunia itu diselimuti bayangan. Kemudian Beru datang membawa sebuah jubah dan memberikannya kepada Tux. Beru bertanya apakah Tux suka dengan karyanya itu. Sambil memakai jubah itu, Tux terlihat senang karena jubah yang diberikan Beru mirip dengan jubah yang Jinwo pakai. Ternyata Tux adalah fans fanatik tuannya itu. Dia ingin selalu terlihat seperti tuannya. Setelah memberikan jubah, karena dia risih melihat Tux yang selalu memegangi Orb of Avaris, Beru juga memberikan saran kepada Tux untuk membuat sebuah tongkat. Mendengar ide cemerlang dari komandan Beru,
Toast lalu memanggil bayangan dwarf untuk membuatkan tongkat dari kayu ilahi yang diberikan oleh Jinwo. Jadi saat ini jutaan bayangan Jinwo tinggal di sebuah dunia yang Jinwo ciptakan. Dunia itu luasnya tak terhingga. Di sana juga terbagi beberapa wilayah masing-masing. Di antaranya ada area pelatihan Belion, Demon Castle, Job Player, zona perang Asborn, area kerja dwarf, rumah semut, tambang, area latihan sihir, area istirahat, dan area komersial. Karena prajurit bayangan sangat terhubung dengan tuannya, maka hubungan ini akan semakin kuat dengan bertambah kuatnya tuan mereka. Dengan kata lain, yang awalnya pasukan bayangan hanya berhasrat untuk bertarung, saat ini mereka mulai mempelajari sisi manusia. Hal itu mengakibatkan mulai munculnya berbagai emosi manusia dan mengisi kekosongan dengan sesuatu yang baru sebagai sebuah pengalaman baru. Hal itu membuat mereka mempunyai kepribadian masing-masing layaknya seorang manusia. Tak lama kemudian, tongkat yang dipesan Toast sudah jadi. Dia tampak senang dengan tongkat barunya itu. Lalu datang beberapa bayangan Titan yang baru diekstrak tempo hari dan mempunyai kemampuan sihir. Mengetahui bahwa ada Titan yang memiliki kemampuan sihir, Toast langsung bersemangat untuk mentraining mereka. Lalu tiba-tiba Ygritte datang untuk menyeruh Toast bersiap, karena rajanya sudah bertemu dengan pujaan hatinya. Ygritte bilang bahwa semua pasukan berpangkat jenderal harus selalu menyemangati tuannya dalam hal apapun, termasuk usaha rajanya untuk mengejar cinta sejatinya. Mendengar kabar itu, seluruh pasukan yang ada di sana bersorak gembira. Ygritte lalu flashback di mana dia pertama kali bertemu dengan Jinwo di sebuah dimensi yang diciptakan oleh tuannya terdahulu, yaitu Asborn. Di sana Ygritte mendapatkan mandat dari Asborn untuk menguji Jinwo apakah dia adalah manusia yang layak untuk menjadi wadahnya. Itu adalah perintah terakhir Asborn kepada Ygritte. Lalu sebagian besar kekuatan Ygritte disegel. Di dungeon itu, Ygritte bingung harus berpose seperti apa untuk menyambut kedatangan sang player. Saat itu, Ygritte juga sudah menyadari bahwa sistem player yang arsitek ciptakan bertujuan untuk membuat tubuh si player agar dapat menampung seluruh kekuatan tuannya. Setelah manusia pilihan tuannya datang, Ygritte langsung menghampirinya. Saat itu, Ygritte bertekad untuk mengoploki manusia yang ada di hadapannya itu apabila dia tidak layak menjadi wadah tuannya. Setelah melakukan pertarungan, Ygritte sangat kecewa karena manusia itu sangatlah lemah. Menurutnya manusia itu tidak bisa mengimbangi kekuatannya saat masih hidup dulu. Tapi meskipun sudah babak belur dikoploki oleh Ygritte, manusia itu tidak pantang menyerah. Tekad kuatnya terpancar dari sorot matanya. Ygritte merasa lega jika manusia itu tidak pantas untuk menampung kekuatan tuannya, karena dia masih ingin mengabdi lebih lama kepada Asborn. Hingga satu momen pedangnya ditangkap menggunakan tangan kosong oleh manusia itu, dan momen itu dimanfaatkan dengan sangat baik untuk mengalahkannya. Ygritte merasa bingung, karena sebagai seorang penguji, jelas kekuatannya jauh lebih unggul daripada manusia itu. Namun dia bisa dikalahkan olehnya hanya dengan kegigihan dan semangat juang yang tinggi. Setelah itu, dia pun memutuskan untuk menjadi bayangan Jinwo. Lalu tercipta momen-momen di mana dia bersyukur karena telah mengikuti Jinwo. Di sana Jinwo selalu memberikan apresiasi atas kinerjanya. Bagi Ygritte, Jinwo adalah tuan, teman, dan rekannya. Setelah melalui banyak pertarungan bersama Jinwo, dia merasa kesetiaannya kepada Jinwo menjadi semakin besar. Ygritte mulai tidak begitu merindukan Asborn dan mulai menerimanya sebagai tuannya yang baru. Lalu kemudian pasukan Jinwo bertambah semakin kuat dengan datangnya pasukan bayangan asli yang selama ini menunggu di celah dimensi. Ygritte merasa bahagia karena dia akhirnya bisa kembali bertemu dengan Belion, rekan lamanya dulu. Tapi kebahagiaan Ygritte tidak bertahan lama. Karena ternyata tidak butuh waktu lama, Belion yang awalnya tidak banyak tingkah mulai terkontaminasi sifat kocaknya Beru. Setelahnya mereka terus berperang, perang, dan perang. Hingga akhirnya tuan barunya mulai terbiasa dengan peperangan. Meskipun sudah berhasil mengalahkan semua monark, tapi tuan barunya itu memutuskan untuk menggunakan cawan reinkarnasi. Sehingga mereka masih harus terus lanjut untuk berperang. Suatu ketika saat melawan pasukan Antares untuk yang kedua kalinya, seekor naga sempat memanas-manasi Ygritte karena mau-maunya melayani seorang manusia yang lemah. Namun menurut Ygritte, waktu yang dilaluinya bersama Jinwo benar-benar berbeda. Dia merasakan kebahagiaan yang sebelumnya tidak dia dapatkan sehingga dia mulai melupakan tuannya yang dulu. Melihat Iron dan Grit yang jiwanya mengalami tumpang tindih bisa menjalani hidup mereka di dunia ini dengan melupakan segalanya, Ygritte teringat dengan perkataan Jinwo yang menjelaskan tentang berkah tidak mengingat sesuatu. Ygritte dapat memahaminya. Dia bersyukur karena saat ini dia masih berada di sisi Sung Jinwo. Di sisi lain, dia juga tidak melupakan Asborn sebagai tuannya yang dulu. Saat ini menurut Ygritte, Komandan Belion yang tubuhnya sebesar gunung tapi otaknya kecil. Sedangkan Komandan Beru meskipun pintar tapi Beru tetaplah seekor serangga. Tidak ada yang bisa diandalkan di bidang akademik.
Igris merasa hanya dia yang bisa, karena dia adalah lulusan Akademi Kesatria dengan nilai yang sangat tinggi. Sebagai salah satu sayap kesatria bayangan yang memimpin pasukan bayangan, dia adalah kesatria sekaligus pedang dari tuannya. Dia akan selalu membantu di setiap peperangan, karena saat ini tuannya memasuki medan perang baru. Dia bertekad untuk terus membantu Jinwoo, makanya Igris selalu mengajari Jinwoo saat sedang belajar.